Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA YP Unila Bandar Lampung dan seluruh guru yang ada di Indonesia, izinkan saya Ismita Dewi untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat video presentasi PowerPoint menggunakan aplikasi Zoom. Bagaimana caranya? Kepoin yuk. Oke. Sebelum kita kepo-kepo, kita perlu tahu tujuan dan manfaatnya. Tujuannya membuat media pembelajaran PowerPoint atau PPT menjadi media yang lebih komunikatif. Sedangkan manfaatnya yang pertama menjadi salah satu inovasi dalam proses pembelajaran. Manfaat yang kedua, mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, sekarang apa sih yang perlu disiapkan? Oke, yang pertama jelas Bapak Ibu mempersiapkan PPT yang akan dipresentasikan dan nanti akan diubah menjadi bentuk video. Yang kedua, Bapak Ibu harus memastikan bahwa di laptop Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Zoom. Oke, jadi hanya dua yang perlu kita siapkan yaitu PPT presentasinya dan aplikasi Zoom-nya. Oke. Nah, sekarang step pertama. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa siapkan dua hal besar ini. Yang pertama ini saya membuat PPT kimia kelas 10. Ini hanya contoh saja. Saya letakkan di desktop supaya apa? Supaya mudah saya mencarinya, PPT yang akan saya presentasikan. Yang kedua jelas aplikasi Zoom yang sudah terinstall di laptop saya. Nanti Bapak Ibu juga harus menginstal aplikasi ini di laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah kita buka PPT-nya. Nah, setelah PPT terbuka, maka kita buka aplikasi Zoom-nya. Kenapa dua-duanya harus dibuka? Supaya mempermudah saja. Oke, step yang kedua. Nah, PPT-nya kan sudah terbuka nih. Ini PPT yang akan saya presentasikan. Nah, setelah itu PPT terbuka, jangan diapa-apain dulu. Oke, kita minimize saja dulu. Nah, kita klik yang ada tanda ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah di minimize si PPT-nya, maka kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jelas aplikasi Zoom ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Nah, sekarang kan ini ada empat fitur ya. Apa yang akan kita klik ya? Nah, yang kita klik adalah yang new meeting. Jadi seolah-olah kita akan melakukan meeting tapi nggak ada pesertanya. Pesertanya ya kita sendiri. Tujuannya apa? Karena kita memanfaatkan aplikasi ini untuk merekam. Merekam apa? Merekam si PPT tadi sebagai nanti akan sebagai video bentuknya. Oke. Nah, setelah kita klik new meeting, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau saran saya, ini yang ada tulisan start video, ini dimatikan saja. Tapi kalau Bapak Ibu pengen eksis, pengen diketahui bahwa, oh ini ya ibu gurunya, silahkan dibuka, diaktifkan saja start videonya juga tidak apa-apa. Jadi nanti ada foto atau ada video Bapak Ibu yang sedang menjelaskan. Tapi kalau saya menyarankan untuk start video ini dimatikan saja. Nah, samping start video itu ada mute. Mute ini jangan dinonaktifkan, nanti suara Bapak Ibu tidak bisa terekam. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini step 4 ya, mematikan video. Step 5 kita ngapain? Nah, step 5 kita share screen. Nah, kita share apa yang mau kita share? Ya PPT tadi yang sudah kita buka dan sudah kita siapkan. Kita klik share screen. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini PPT yang saya buka tadi. Kenapa saya menyarankan untuk membuka PPT-nya? Karena nanti ketika PPT-nya sudah dibuka, maka akan keluar di basic ini gitu. Jadi Bapak Ibu tidak mencari-cari lagi mana ya PPT yang akan saya presentasikan, begitu ceritanya. Setelah ini ada banyak PPT ini ya. Nah, setelah itu kita klik PPT yang akan kita presentasikan. Setelah diklik, maka lanjut mengklik share.
share. Setelah mengklik share, maka akan muncul PPT-nya. Tapi PPT-nya beda dengan PPT yang pertama. PPT yang pertama itu belum masuk ke aplikasi Zoom. Nah, PPT yang sekarang dibuka ini sudah masuk ke aplikasi Zoom. Nih, ada begini nih. Ada tulisan seperti ini di atasnya. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah kita slideshow. Kenapa kita harus slideshow supaya tampilannya lebih jelas ya Bapak Ibu. Oke, kita slideshow. Nah, setelah di slideshow maka apa yang akan kita lakukan nih? Nah, kita mau mulai merekam si PPT tersebut supaya menjadi lebih komunikatif gitu, menjadi bentuk video. Nah, sekarang kita arahkan kursornya ke atas. Nah, setelah arahkan kursornya ke atas, terus ini ada beberapa pilihan ya. Ada mute, ada start video, ada security, terus ini nanti ada partisipan. Nah, di partisipan ini nggak ada partisipan ya, karena kita merekamnya khusus untuk diri kita sendiri. Nah, ini ada new share. Nah, terus di sini ada pause, ada terus di sini yang perlu kita lihat adalah titik 3 di paling ujung. Titik 3 di paling ujung ketika diklik maka akan muncul tulisan-tulisan ini. Ada chat, ada record. Nah, di sini ada record. Nah, record ini yang tujuannya supaya PPT ini terekam dan suara Bapak Ibu bisa masuk, suara Bapak Ibu menjelaskan PPT yang akan dipresentasikan. Jadi begitu. Jadi PPT-nya jauh lebih komunikatif kan? Nah, setelah Bapak Ibu klik record, nah Bapak Ibu mulai bisa menjelaskan si PPT tersebut. Misalnya dimulai dari memberikan salam kepada siswa, menanyakan kabar siswa, setelah itu baru menjelaskan bahwa misalnya Bapak Ibu ya, ini punya saya ya. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar kimia. Nah, di semester 1 kimia itu mempelajari ada 5 bab. Nah, bab pertama itu tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan. Setelah itu kita belajar metode ilmiah serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita mulai dari bab 1 ya, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu mempresentasikan karena Bapak Ibu lah yang tahu tentang PPT yang akan Bapak Ibu presentasikan tersebut. Nah, setelah sudah selesai nih, misalnya sudah selesai merekamnya, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Karena setelah dimulai harus diakhiri juga dong. Bagaimana cara mengakhirinya? Sama Bapak Ibu. Misalnya nih ya, sudah sampai ucapan terima kasih nih. Kita langsung aja arahkan kursor ke atas. Set. Setelah itu, arahkan kursor ke atas, terus ada tulisan ini nih, ada tulisan seperti ini sama ya, tapi bedanya kalau tadi record, nah sekarang ada stop record. Nah, berarti artinya berhenti merekam. Nah, setelah berhenti merekam, kita klik ya. Setelah berhenti klik merekam, apa yang kita klik? Kita stop share. Jadi kita menghentikan apa yang kita share tadi. Jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk menghentikan adalah arahkan kursor ke atas, setelah itu muncul tulisan, maka kita klik yang titik 3, setelah itu klik stop record, setelah itu baru klik stop share. Nah, sekarang udah nyampe step 10. Setelah sudah selesai, muncul seperti ini. Setelah tadi kita men-stop share. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus mengakhiri semua ini. Nah, sekarang kita klik N yang paling ujung kiri atas. Ujung kiri bawah nih. Ujung kanan ini ya, ujung kiri. Ujung kanan bawah. Nah, kita klik. Nah, setelah itu, maka kita, ini ada pilihannya, ada End Meeting for All, atau Live Meeting. Nah, kita pilih yang warna merah ini. End Meeting for All. Setelah kita klik End Meeting for All, maka selesai Bapak Ibu pekerjaan kita, tinggal menunggu. Harap bersabar karena proses penyimpanan video sedang dilakukan nih, 8%. Nah, ketika nanti sudah 100%, maka tampilannya akan seperti ini. Otomatis si presentasi yang Bapak Ibu rekam tadi itu sudah dalam bentuk video nih.
Nah, video ini namanya masih Zoom ini ya. Kita bisa ganti namanya videonya kok. Kita misalnya ganti nih, kita ganti dengan video pembelajaran kimia kelas 10 atau video pembelajaran matematika kelas 10 dan seterusnya. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, video yang kita rekam otomatis masuk ke dalam laptop Bapak Ibu, langsung tersimpan di laptop Bapak Ibu. Nah, coba ini, wow kapasitasnya kecil sekali loh. Nah, ini kapasitasnya kecil yang saya ini contoh yang saya tadi buat gitu ya. Nah, jadi ini kalau kapasitasnya kecil bisa di-share loh lewat WhatsApp gitu loh. Jadi tidak merepotkan Bapak Ibu harus mengupload di channel YouTube Bapak Ibu, tidak. Nah, sekarang kalau sudah selesai begini, kalau sudah diganti, saran saya supaya Bapak Ibu mudah mencarinya, Bapak Ibu pindahkan video ini atau, Bapak Ibu copy, simpan ke file Bapak Ibu khusus yang video pembelajaran, misalnya seperti itu. Kalau sudah selesai, oke, jazakumullah khairan, matur nuwun, thank you. Selesai sudah, presentasi kali ini tutorial kali ini. Mudah bukan? Nah, Bapak Ibu silakan mencoba ya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.